Salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Apriliani Virginta Kawaluso, NIM 2214201023 dari kelas A1 Fakultas Keperawatan Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah komunikasi dalam keperawatan dengan dosen pengampu Nurse Yosua Kaligis, SKEP MTes, dengan judul materi jenis-jenis komunikasi. Kita masuk dalam pembahasan yang pertama, yaitu komunikasi berdasarkan penyampaian. Pada umumnya, setiap orang dapat berkomunikasi satu sama lain karena manusia tidak hanya makhluk individu, tetapi juga makhluk sosial yang selalu mempunyai kebutuhan untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Berdasarkan cara penyampaiannya, informasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama komunikasi verbal atau lisan, yang kedua komunikasi tertulis. Kedua, komunikasi berdasarkan perilaku. Komunikasi berdasarkan perilaku dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu yang pertama komunikasi formal, yaitu komunikasi yang terjadi di antara organisasi atau perusahaan yang tata caranya sudah diatur dalam struktur organisasinya, contohnya seminar. Yang kedua, komunikasi informal, yaitu komunikasi yang terjadi pada sebuah organisasi atau perusahaan yang tidak ditentukan dalam struktur organisasi serta tidak mendapat kesaksian resmi yang mungkin tidak berpengaruh kepada kepentingan organisasi atau perusahaan. Contohnya kabar burung, desus-desus, dan sebagainya. Yang ketiga, komunikasi nonformal, yaitu komunikasi yang terjadi antara komunikasi yang bersifat formal dan informal, yaitu komunikasi yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas pekerjaan organisasi atau perusahaan dengan kegiatan yang bersifat pribadi anggota organisasi atau perusahaan tersebut. Contohnya, rapat mengenai ulang tahun perusahaan. Yang ketiga, komunikasi berdasarkan kelangsungannya. Berdasarkan kelangsungannya, komunikasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu komunikasi langsung dan komunikasi tidak langsung. Komunikasi langsung yaitu proses komunikasi yang dilakukan secara langsung tanpa bantuan perantara orang ketiga ataupun media komunikasi yang ada dan tidak dibatasi oleh adanya jarak. Komunikasi tidak langsung yaitu proses komunikasi yang dilaksanakan dengan bantuan pihak ketiga atau bantuan alat-alat media komunikasi. Yang keempat, komunikasi berdasarkan maksud komunikasi. Berdasarkan maksud komunikasi dapat dibedakan sebagai berikut. Yang pertama, berpidato. Yang kedua, memberi ceramah. Yang ketiga, wawancara. Yang keempat, memberi perintah alias tugas. 5. Komunikasi berdasarkan ruang lingkup. Berdasarkan ruang lingkupnya, komunikasi dapat dibedakan sebagai berikut, yaitu yang pertama, komunikasi internal. Komunikasi internal dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu yang pertama, komunikasi vertikal, yang terjadi dalam bentuk komunikasi dari pimpinan kepada anggota, seperti perintah, teguran, pujian, dan sebagainya. Yang kedua, komunikasi horizontal. Komunikasi horizontal yang terjadi di dalam ruang lingkup organisasi atau perusahaan di antara orang-orang yang memiliki kedudukan sejajar. Yang ketiga, komunikasi diagonal yang terjadi di dalam ruang lingkup organisasi atau perusahaan di antara orang-orang yang memiliki kedudukan berbeda pada posisi tidak sejalur vertikal. Kedua, komunikasi eksternal. Komunikasi yang terjadi
antara organisasi atau perusahaan dengan pihak masyarakat yang ada di luar organisasi atau perusahaan tersebut. Komunikasi eksternal dimaksudkan untuk memperoleh pengertian, kepercayaan, bantuan, dan kerjasama dengan masyarakat. Komunikasi yang keenam yaitu komunikasi berdasarkan jumlah yang berkomunikasi. Komunikasi berdasarkan jumlah yang berkomunikasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu komunikasi perorangan, yaitu komunikasi yang terjadi dengan cara perorangan atau individu antara pribadi dengan pribadi mengenai persoalan yang bersifat pribadi juga. Yang kedua, komunikasi kelompok, yaitu komunikasi yang terjadi pada kelompok mengenai persoalan-persoalan yang menyangkut kepentingan kelompok. Perbedaannya dengan komunikasi perorangan, yaitu komunikasi ini lebih terbuka dibandingkan dengan komunikasi perseorangan. Yang ketujuh, komunikasi berdasarkan peranan individu. Dalam komunikasi ini, peranan individu sangat mempengaruhi kesuksesan proses komunikasinya. Berikut beberapa macam komunikasi berdasarkan peranan individu. Di antaranya yang pertama, komunikasi antar individu dengan individu yang lain. Komunikasi ini terjadi secara non-formal maupun informal. Individu bertindak sebagai komunikator, mampu mempengaruhi individu yang lain. Yang kedua, komunikasi antar individu dengan lingkungan yang lebih luas. Komunikasi ini terjadi karena individu yang dimaksud memiliki kemampuan yang tinggi untuk mengadakan hubungan dengan lingkungan yang lebih luas. Yang ketiga, lingkungan antara individu dengan dua kelompok atau lebih. Pada komunikasi ini, individu berperan sebagai perantara antara dua kelompok atau lebih, sehingga dituntun kemampuan yang prima untuk menjadi penyelaras yang harmonis. Kedelapan, komunikasi berdasarkan jaringan kerja. Di dalam suatu organisasi atau perusahaan, komunikasi akan terlaksana berdasarkan sistem yang ditetapkan dalam jaringan kerja. Komunikasi berdasarkan jaringan kerja ini dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu komunikasi jaringan kerja rantai, yaitu komunikasi terjadi menurut saluran hierarki organisasi dengan jaringan komando sehingga mengikuti pola komunikasi formal. Kedua, komunikasi jaringan kerja lingkaran, yaitu komunikasi yang terjadi melalui saluran komunikasi yang berbentuk seperti pola lingkaran. Yang ketiga, komunikasi jaringan bintang, yaitu komunikasi yang terjadi melalui satu sentral atau saluran yang dilewati lebih pendek. Dan yang terakhir adalah komunikasi berdasarkan ajaran informasi. Komunikasi berdasarkan ajaran informasi dapat dibedakan menjadi 5, yaitu yang pertama komunikasi satu arah, yaitu komunikasi yang berjalan satu pihak saja atau one way communication. Yang kedua, komunikasi dua arah, yaitu komunikasi yang bersifat timbal balik atau two ways communication. Yang ketiga, komunikasi ke atas, yaitu komunikasi yang terjadi dari bawahan terhadap atasan. Yang keempat, komunikasi ke bawah, yaitu komunikasi yang terjadi dari atasan terhadap bawahan. Dan yang terakhir adalah komunikasi ke samping, yaitu komunikasi yang terjadi di antara orang yang mempunyai kedudukan sejajar. Baik, sebelum saya mengakhiri video saya di saat ini, saya mengajak rekan-rekan sekalian untuk bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado, terlebih khusus di Fakultas Keperawatan yang merupakan fakultas terunggul di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Universitas Pembangunan Indonesia Manado beralamatkan di Jalan Walter Muningsida 6, nomor 129 lingkungan 2, Bahu, Manado. Universitas Pembangunan Indonesia Manado terdapat 6 fakultas, yaitu yang pertama Fakultas Teknik, Fakultas Pertanian, Fakultas Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Fakultas Sastra dan Fakultas Keperawatan. Come join us. Selamat malam, salam sehat untuk kita semua, dan salam sejahtera bagi kita semua.